Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, baik puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Ajrumiyah karya dari Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada bab tentang al-af'al. Al-af'al sendiri adalah bentuk jamak dari kata fi'il. Fi'il sendiri berarti kata kerja ya. Seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa penjelasan tentang ini kita akan ulangi lagi dalam bentuk yang kedua kalinya, tetapi dari sudut pandang yang lebih dalam, lebih rinci. Dan kita kemarin sudah pernah belajar bahwasanya fi'il terbagi menjadi 3. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, maka kita akan membacakan teks dari sang pengarang. Kemudian nanti baru akan kita perjelas satu persatu. Ya. Di sini suara saya terdengar ya? Suara terdengar? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, tiba-tiba yang sini monitoring suaranya mati. Oke. Akan saya bacakan dulu. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, babul af'al. Al-af'alu thalathah, madin wa mudhari' wa amr. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Fal madi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Sampai sini ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jadi satu bab tentang fi'il semua akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa fi'il madhi, fi'il itu terbagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr ya. Fi'il madhi yang menunjukkan waktu yang telah berlalu. Contohnya di situ seperti yang disebutkan oleh pengarang, daraba. Kata daraba di situ artinya adalah telah memukul. Ini adalah fi'il madhinya yang saya tunjuk dengan warna merah ya, menunjukkan masa lalu. Masa yang telah berlalu, atau menunjukkan juga akan terjadi dengan sungguh-sungguh. Benar-benar akan terjadi. Contoh kalau orang mau qomat, qad qamatis shalah. Nah, di situ salatnya belum dilakukan, tapi sudah dibaca menggunakan fi'il madhi karena menunjukkan bahwa sesuatu tersebut pasti akan terjadi. Qad qamatis shalah. Qomat di situ fi'il madhi tetapi salatnya belum dilakukan. Kan masih belum salat tapi sudah melakukan, sudah mengatakan telah ditegakkan salat. Dan itu banyak contohnya ada dalam syariat kita. Misalnya yang membaca doa menggunakan zahabat dhama wa wabtalatil uruq ya, misalnya baca buka puasa doanya itu benar juga, nggak harus minum dulu baru baca doanya. Karena fi'il madhi di sini tidak selalu bermakna masa lalu, tetapi juga bisa bermakna sesuatu itu pasti akan terjadi. Nah, banyak contohnya dalam syariat. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekat waktu atau dalam banyak contoh yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat seputar hari kiamat. Di situ banyak menggunakan fi'il madhi tetapi belum terjadi. Kemudian yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini menunjukkan masa yang sedang terjadi. Maksudnya di sini sedang terjadi adalah ketika si pembicara berbicara.
Di sini yang kita tunjukkan contohnya adalah kata yadribu. Mudhari' di sini menggunakan kata yadribu. Ya, yadribu, sedang memukul. Maksudnya ketika orang tadi berbicara yadribu, ketika itu terjadi pekerjaan tersebut. Atau sesuatu tersebut akan terjadi. Berarti akan di sini kapan? Setelah pembicara berbicara. Itu patokannya ya. Patokannya adalah masa lampau, masa datang, dan masa sekarang itu dihitung dari waktu pembicara. Ketika dia sedang berbicara kata tersebut. Kita yadribu di situ sedang memukul atau akan memukul. Contohnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr ini adalah yang contohnya berikut ini. Idrib. Wa di situ bukan dari fi'il amr. Wa di situ artinya dan. Idrib itu bunyinya ya. Kalau misalnya nggak ada wa dibaca idrib. Kalau ada wa disambung wadrib. Karena itu termasuk hamzah wasal dan tidak kita bahas di sini sekarang tentang hamzah wasal. Bagi yang belajar durusul lughah baru awal-awal insya Allah sudah bertemu dengan hamzah wasal ini ya. Jadi insya Allah tahu kalau yang belajar durusul lughah. Berarti ada 3 jenis dan ini akan kita jelaskan satu persatu secara rinci dari masing-masingnya. Jelas ya? Mari kita bahas dulu pertama fi'il madhi. Karena fi'il madhi ini yang menggunakan akar kata tanpa ada tambahan-tambahan. Sehingga dia adalah asli atau akar dari suatu kata kerja. Maka dimulai dari fi'il madhinya dulu. Untuk fi'il madhi, kata sang pengarang di sini, maftuhul akhiri abadan. Ini adalah penjelasan fi'il madhi selalu berharokat akhir fathah. Abadan itu artinya abadi alias selalu ya. Berharokat akhir fathah, maftuh. Ini adalah penjelasan untuk pemula. Ya. Jadi beliau di sini jangan dikritik karena enggak seperti itu. Fi'il madhi enggak selalu berharokat akhir fathah. Di sini tidak dikritik beliau karena memang ini buku untuk pemula. Untuk orang baru belajar tidak usah diperjelas terlalu detail. Tetapi di sini cukup dengan mengenalkan minimal si pemula yang belajar ilmu nahu, bukan belajar bahasa Arab ya, bedakan pemula di ilmu nahu dengan pemula bahasa Arab. Pemula di ilmu nahu itu harus sudah tingkat menengah di bahasa Arab. Ya, jadi bedakan antara dua ini. Jadi jangan orang baru belajar bahasa Arab langsung belajar nahu karena nanti akan kesulitan. Kalau sudah merasa kesulitan, takutnya dia malah nggak mau belajar bahasa Arab. Gitu ya. Jadi tingkat menengah baru belajar nahu. Nah, di belajar nahu ini di sini kita lihat pengarang di sini memberikan contoh yang untuk mudah diingat. Tetapi kalau yang sudah belajar ilmu nahu lebih dalam tahu bahwa ini adalah tidak seharusnya seperti ini. Tidak benar maksudnya ya. Perkataan yang beliau sebutkan ini tidak sepenuhnya benar. Nah, di sini akan kita rinci sedikit demi sedikit. Pertama harus kita ingat bahwasanya fi'il madhi bukan mu'rab, bukan i'rab. Pernah kita bahas sebelumnya, mu'rab itu yang berubah-ubah harokat akhirnya ya. Nah, fi'il madhi dia termasuk lawan dari i'rab yaitu bina. Lawannya bukan mu'rab sehingga dia tidak bisa di sini. Dia bisanya di bawahnya yaitu yang bina. Bina itu yang tetap, tidak ada perubahan sama sekali bagian akhirnya. Ya, di sini fi'il madhi diingat baik-baik, mabni atau bina bukan mu'rab atau i'rab. Oke, kalau yang merah, yang tanda silang itu yang berubah-ubah dan sudah kita berikan contohnya kemarin yaitu fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madhi dia selalu mabni. Mabni itu apa? Paten begitu terus harokatnya, kena efek apapun dia tidak berubah. Kena efek apapun dari luar tidak berubah. Dia hanya memiliki satu bentuk yang tetap. Ya, satu bentuk yang tetap di sini bagaimana? Pembagiannya ada 3. Ada 3 bentuk pembagiannya dan akan kita bahas nanti. Ini ya. Ada 3 bentuk tetap. Masing-masingnya dia akan tetap dengan bentuk itu terus apapun yang terjadi. Ini makanya kita sebut dengan mabni. Mabni itu tetap tadi. Kita bilang. Tidak ada berubah sama sekali. Dan dia punya 3 bentuk mabni. 1, menggunakan harokat akhir fathah. 2 dhammah, 3 sukun. Kita nggak bahas ini dulu. Kenapa? Karena kita belum membahas tentang fi'il madhinya secara rinci. Nah, jadi ini juga bagi yang misalnya baru belajar bahasa Arab sekarang, maka insya Allah juga mudah ini ya. Karena di sini saya tunjukkan ada tabel kata ganti ditambah dengan tabel fi'il madhi. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab jumlahnya ada 14. Kemarin saya sebut 12 karena tanpa pengulangan.
Kalau tanpa pengulangan ada 12, tapi kalau ada pengulangan jadi 12. Maksudnya gimana sih? Nanti kita lihat yang mana yang diulang kelihatan di sini. Pertama, kita harus paham dulu kata ganti dalam bahasa apapun, mau bahasa Arab, Inggris, Prancis, semuanya, yang lain-lain, Korea, Jepang, Cina, apapun bahasanya, kata ganti itu ada 3 orang kata ganti. Kata ganti orang ke-1, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Saya jelaskan dengan simpel seperti ini, ya. Orang pertama, ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, orang pertama adalah yang berbicara. Berarti siapa? Pembicara itu adalah orang pertama. Berarti perkataan itu sumbernya dari si orang pertama ini tadi. Yang menjadi lawan bicara adalah orang kedua. Lawan bicara. Berarti di sini ada terjadi dialog ya, antara orang satu dan orang dua. Nah, orang ketiga ini di mana posisinya? Yang ketiga adalah yang dibicarakan. Dia nggak ada, bisa jadi ada di tempat tersebut, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Tetapi dia dalam konteks pembicaraan, dia menjadi topik yang dibicarakan, sesuatu yang dibicarakan. Berada di dalam percakapan tersebut. Ini adalah orang ketiga. Ini cara membedakannya ya. Orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama apa saja? Saya dan kami. Saya dan kami ini pembicara. Lawan bicara yaitu kamu atau kalian. Lalu yang dibicarakan dia atau mereka. Gitu ya, gampang ya. Saya tulis dalam bahasa Indonesia, pembicara itu saya atau kami atau kita, boleh ya, terserah. Kami dan kita memang beda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Terus lawan bicara kamu dan kalian, yang dibicarakan dia atau mereka. Nah, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya ingat, insya Allah bahasa Arabnya gampang. Ingat dulu logika bahasa Indonesianya. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Baru kita pindah ke bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab ini dibedakan laki-laki dan perempuan, juga dibedakan dari sudut pandang jumlah. Jadi dari sudut pandang gender dan sudut pandang jumlah, kata ganti berubah. Mengikuti kata ganti, fi'il madhi juga punya bentuknya masing-masing. Bukan perubahan yang terjadi di sini untuk fi'il madhi, tetapi bentuk masing-masing. Dan dia setelah punya bentuk ini nggak akan berubah sama sekali. Setelah punya bentuk ini, tidak akan berubah sama sekali. Makanya dia disebut mabni, bukan mu'rab. Nah, kita lihat di sini ya. Kata ganti orang ketiga, pertama kita lihat, yaitu huwa. Huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada 6 di sini ya, kata ganti orang ketiga. Yang 3 di atas adalah yang laki-laki. 3 di atas ini laki-laki. Nah, 3 di bawah ini yang perempuan. 3 di bawah ini yang perempuan. Oke ya, kelihatan di situ ya. Nah, berarti di sini huwa, huma, hum punya bentuknya masing-masing seperti saya sebutkan. Dan kemarin kita kenalkan akar kata itu selalu yang mudah untuk pemula dulu pakai fa'ala. Fa'ala. Nanti ada kenal yang macam-macam. Nanti aja ada waktunya sendiri. Yang penting tahu dulu bentuk yang untuk paling dasar fa'ala. Kalau huwa pakai kata fa'ala, kalau huma ditambahi alif menjadi fa'ala. Ya di situ ya. Saya ganti warna kuning aja ininya. Nah, menjadi fa'ala. Kalau hum, fa'alu. Fa'ala ditambah waw. Kalau hum mereka laki-laki, hiya dia perempuan, fa'alat. Huma dia berdua, mereka berdua perempuan, fa'alata. Hunna mereka perempuan, fa'alna. Nah, pertama sebelum menghafalkan ini, bagi yang belum hafal, dipahami dulu. Nah, dipahami dulu rumusnya. Oh, berarti begini. Kalau huma begini. Jadi dipahami dulu rangkaiannya. Di sini kan yang paling atas adalah yang jumlahnya 1 orang. Huma 2 orang. Hum 3 atau lebih. Betul ya? 3 atau lebih. Begitu juga di bawahnya. 1, 2,
3 atau lebih. Terus dibedakan berdasarkan gendernya. Laki-laki di atas, perempuan yang di bawah di sini ya. Dibedakan 3 di atas laki-laki, 3 di bawah perempuan, terus dibedakan berdasarkan jumlahnya. Kemudian fiilnya, fiil madinya di sini ikut juga berubah. Kalau yang belajar durusul lughah, pasti latihan dengan ini, latihannya pelan-pelan, nggak langsung dipelajari semua sekarang. Itu kalau yang sudah belajar durusul lughah, pasti pelan-pelan belajarnya. Dalam sekian pekan baru tuntas semua ini. Jadi cukup lama belajarnya. Tapi bagi yang belum, maka di sini ya bisa lihat langsung lengkap secara keseluruhan sebagai tabel. Nah, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Cara gampang untuk menghafal tinggal dibaca berulang-ulang. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Terus diulang-ulang. Dulu kalau di pondok pesantren biasanya ada nadanya. Dengan nada tersebut kita ulang berkali-kali setiap sebelum belajar misalnya. Huwa huma hum hiya huma hunna. Dan seterusnya terus diterapkan ke fiil. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna. Terus diulang-ulang seperti itu. Dan tidak masalah ya dalam menggunakan nada seperti ini, memang kebiasaan para ulama dalam menghafal. Ya ini disebut dengan istilahnya naghamat syair atau kalau nggak salah ya. Jadi seperti nada dalam melantunkan syair. Syair itu dalam bahasa Arab diucapkan dengan nada-nada tertentu. Ya, ada nada-nadanya tertentu sehingga mudah untuk dihafal. Dan memang dari dulu banyak ilmu dalam bahasa Arab juga terutama termasuk ajrumiyah ini dikarang dalam bentuk banyak syair. Salah satunya syair Imriti yang kemarin kita tampilkan bukunya di di share di grup-grup itu ya. Itu ada Imriti, itu syairnya. Orang dalam belajar supaya cepat hafal, dia ngafalin syairnya itu tadi. Ketika menghafalkan syair, biasanya menggunakan nada tertentu yang menurut dia enak. Nah, di antara nadanya juga biasanya dipraktekkan juga di sini. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Contohnya seperti apa syairnya? Misalnya, biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bi khamsatil af'ali. Itu contoh menghafalkan af'al khamsah menggunakan nada syair Imriti misalnya. Jadi langsung hafal semua af'al khamsah menggunakan syair tersebut. Tapi kita nggak bahas di sini ya tentang syair, karena kalau bahas tentang syair bahasa Arab itu bisa habis 1 jam lebih ya. Cuman bahas syairnya doang itu apa dalam bahasa Arab. Nah, kita sekarang bahas tentang orang kedua. Kalau tadi orang pertama kita lihat ciri-cirinya gampang. Orang ketiga maaf ya. Orang ketiga itu dhamirnya semuanya awalannya hak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Pakai hak semua. Orang ketiga adalah dia atau mereka alias yang dibicarakan. Berikutnya untuk orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini juga urutannya sama, 3 di atas laki-laki, 3 di bawah perempuan, lalu dibedakan berdasarkan jumlahnya. Anta jumlahnya 1, antuma jumlahnya 2, antum jumlahnya 3 atau lebih. Terus anti jumlahnya 1, antuma jumlahnya 2, antunna 3 atau lebih. Begitu seterusnya. Dan kemudian setelah kita tahu perbedaan daripada domir-domir ini kata ganti disebut dengan domir ya dalam bahasa Arab. Kata ganti berikut ini memberikan efek dampak pada bentuk fi'il madhi masing-masingnya. Kalau anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna. Berarti kalau kita lihat lebih detail di sini, cuman dipotong ujungnya dipindah ke belakang. Gitu doang. Antuma, tuma dipindah ke belakang. Antum, tum dipindah ke belakangnya fi'il. Dan seterusnya. Anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna. Jelas ya di sini ya, gampang tinggal dipotong belakangnya kalau kata ganti orang kedua terus ditaruh setelah fiilnya. Contoh kalau misalnya zahaba, zahabta, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuna, zahabtuma, zahabtunna. Gitu ya. Misalnya jalasa, duduk. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna. Terapkan dengan yang lain, fiil yang lain bisa terserah cari fiil apapun. Misalnya qara'a membaca. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini berlatih mengucapkan seperti ini dibaca berulang-ulang.
Nggak usah khawatir baca 10 kali. 10 kali belum lancar, 20 kali. 20 kali belum lancar, 50 kali. Nggak usah ragu-ragu. Yang bikin nggak bisa-bisa itu kalau ragu-ragu. Kalau memang mau bisa, harus nggak usah peduli sekeliling, orang mendengar dikira orang gila, nggak usah peduli. Ya, jangankan kita, dulu yang mengarang menetapkan titik dan harokat ini atau istilahnya yang meletakkan bahasa Arab secara keseluruhan itu kan Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh. Beliau itu dulu dianggap gila sama anaknya sendiri. Karena kenapa? Karena beliau menghitung ketukan syair pakai nada, tak 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 tak, tak pakai pukulan tongkat untuk menghitung. Kayak orang gila, mustaf'ilun, mustaf'ilun, kayak gitu. Nah, untuk membentuk wazan syair. Sampai dituduh gila sama anaknya sendiri. Ya, tapi jadinya gimana? Sekarang yang kita kenal, si ayah tadi yang dituduh gila, tapi anaknya kita tidak tahu siapa. Malah jasa yang begitu besar dari si orang yang dituduh gila ini. Karena dia yakin kalau itu adalah cara dia untuk bisa mempelajari sesuatu. Nah, di sini juga namanya bikin bisa lancar bahasa Arab, mau nggak mau harus sambil menghafal. Jangan cuma paham doang, hafalnya juga harus. 50% paham, 50% hafal. Nah, di sini kemudian kita lihat kata ganti orang pertama, ana dan nahnu. Ana di sini pakai kata tu, fa'altu, kalau nahnu fa'alna. Berarti kalau kita lihat secara keseluruhan, maka kita lihat domirnya masing-masing. Cara menghafalnya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dulu saya ngafalkannya kayak gitu, dengan urutan seperti ini, insya Allah langsung diterapkan ke semuanya. Apapun bentuknya, fi'il tersebut bisa dipraktekkan dengan cara ini. Dan itu bisa memudahkan menghafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Diulangi lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma. Terus dibaca sampai cepat. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Terus kayak gitu ya. Kalau mau benar-benar bisa lancar. Jadi bacanya sampai 50 kali. Jangan khawatir. 50 kali baca aja. Nggak perlu dipikirkan. Nanti lama-lama bisa sendiri. Kemudian yang fiilnya juga dilakukan begitu. Dulu kita terapkan ini. Ini biasanya kalau di kitab yang sorof yang kecil yang warna kuning itu disebut tasrif lugawi ya kalau nggak salah ya. Nah di situ dibacanya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Terapkan dengan fiil yang lain. Daraba daraba darabu darabat darabata darabna darab darabta darabtuma darabtum darabti darabtuna darabtunna darabtu darabna. Jalasa 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 jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu jalasna. Terus itu diterapkan dengan semua fiil yang kita tahu, diterapkan dengan cara ini. Ya dulu kalau di pesantren itu diuji kayak gini, harus benar-benar bisa lancar. Nah itu kalau mau bisa lancar bahasa Arab, harus berani kayak gitu. Nggak boleh malas-malasan. Oke, kita lanjut. Berarti ini fi'il madhi kita lihat dalam bentuknya tadi. Ternyata tidak seperti yang dikatakan Ibnu Ajurum tadi, bahwasanya harokat akhirnya selalu fathah. Memang Ibnu Ajurum di sini berpegang dengan madhab nahu yang menyatakan bahwa selalu fathah. Selalu mabni di atas fathah. Terus di situ kok ada yang nggak fathah? Lihat ada fa'alu. Masa itu fathah? Nggak fathah. Fa'alat. Fa'alata ini memang fathah. La-nya ya, lihat di harokat atas huruf la. Tapi di situ lihat fa'alta, fa'altuma. Pakai sukun huruf lemnya. Berarti bukan fathah. Makanya di sini Ibnu Ajurum berpegang dengan pendapat salah satu mazhab nahu yang sekarang tidak terkenal. Yaitu apa? Sebenarnya itu fathah. Fa'alu itu seharusnya fathah, tetapi fathahnya tersembunyi di dalam dhammah. Itu ya, ngakal-ngakalinya kayak gitu. Jadi kasarnya kayak gitu ya. Jadi fathahnya ada. Di mana? Sembunyi di dalam dhammah. Kayak gitu. Itu saking dulu begitu kuatnya perseteruan antara dua madhab nahu gitu ya. Dulu madhab nahu ini, madhab Kufah dan Basrah, sama-sama di negara Irak. Ini madhab semuanya nahu berpegang dengan dua madhab ini saja. Madhab nahu Irak, yaitu Kufah, dan madhab nahu Irak, yaitu Basrah. Nah, di sini dulu ya saking kuatnya debat itu sampai bilang, loh kenapa kalian bilang fathah? Padahal di sini fa'alna, pakai sukun. Nggak ada fathahnya di atas huruf lam. Ini fathah, kata mereka. Kenapa? Karena lamnya di sini sebenarnya fathah, fathahnya sembunyi. Di mana sembunyi? Di dalam sukunnya.
Gitu sampai begitu kuatnya perdebatan dalam ilmu nahu di zaman dulu. Jadi sampai mencari cara agar benar-benar kayak ya benar gitu. Kaidah kita benar sebenarnya. Nggak salah. Itu dulu kuat ya. Namanya persaingan ya. Nah, kita lihat sekarang inilah yang kita akan jelaskan yaitu mabni. Karena dalam ilmu nahu kita belajar bagian akhir. Nah, sekarang kita fokus belajar bagian akhirnya dari fi'il madhi tadi. Ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang sukun. Seperti yang tadi kita tunjukkan. Kalau yang lamnya, lam itu berarti akar ketiganya. Fathah, berarti mabni alal fathi. Fa'alu. Fa'alu, lamnya pakai dhammah, berarti mabni di atas harokat dhammah. Selalu fa'alu, nggak bisa fa'alau. Atau fa'aliu, malah aneh lagi, itu nggak ada ya, fa'aliu. Jadi fa'alu, selalu kayak gitu. Makanya disebut mabni, tetap. Nggak bisa dirubah-rubah. Selalu fa'alu kalau pelakunya mereka laki-laki. Yang lain, zahabu, akalu, syaribu, jalasu. Terapkan dengan semua fi'il yang kita tahu, maka ini adalah rumusnya. Jadi yang saya tunjukkan di sini hanya rumusnya aja. Penerapannya dicari fi'il-fi'il terserah mau dicari yang mana. Adapun yang sukun, ini kemudian diterapkan kepada di bawah-bawahnya. Lihat yang huruf lamnya pakai sukun semua. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altina. Itu namanya mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun berarti selalu harokat akhir akar ketiganya selalu sukun. Gitu ya. Nah, jadi ini kemudian diringkas di sini. Konsep tentang mabni dalam fi'il madhi diringkas menjadi 3 kondisi. Fathah, fathah itu fathah. Dham itu dhammah, sukun itu sukun. Kalau yang tetap di atas fathah, maka dia kalau tidak terhubung dengan sesuatu. Ini ya. Tetapi di sini ada juga kondisi yang terhubung dengan sesuatu. Seperti tadi fa'ala ya, dan fa'alat. Kemudian dham jika terhubung dengan wawu jamaah, terus sukun jika terhubung dengan dhamir sisanya. Intinya apa? Mabni itu saya kasih kuncinya gampang banget. Buat yang baru belajar nahu pun bisa. Jadi diingat-ingat yang mabni itu dari semua, ini kunci yang dasar banget ya. Kalau misalnya tahu ini, insya Allah tahu semua langsung. Jadi kita kan belajar bahwa kata dalam bahasa Arab itu terbagi 3 ya. Nah, ada 3. Benar kan? Isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum mu'rab dan mabninya kemarin. Huruf itu semuanya bina atau mabni. Semuanya mabni. Fi'il. Fi'il dibagi 2. Ada yang mu'rab, ada yang i'rab, ada yang bina. Nah, yang bina adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Yang i'rab adalah fi'il mudhari'. Ini gambaran simpelnya dulu. Untuk isim juga terbagi 2. Ada yang i'rab, ada yang bina. Ya, terbagi 2 juga. Nah, makanya di sini kita sedang membahas ini semua tadi. Yang mana yang i'rab, yang mana yang bina, terus dijelaskan cirinya masing-masing. Nah, cara mengetahui yang bina, ini saya tandain yang bina, ada di huruf, ada di fi'il, ada di isim juga. Yang bina gimana caranya? Gampang, kalau dia tidak berubah-ubah, tinggal dilihat harokat akhirnya. Harokat akhirnya apa? Maka berarti dia bina di atas itu. Contoh, fa'ala. Fa'ala kelihatan ya di layar ya. Fa'ala harokat akhirnya apa? Fathah. Berarti mabni alal di atas fathah. Bina di atas fathah. Gitu aja, gampang. Terus, fa'ala. Ini yang dihitung bukan alifnya, yang dihitung lamnya. Kenapa? Karena alif di sini bukan bagian dari fiilnya, dia adalah domir. Dia adalah kata ganti menggantikan huma, mereka berdua. Ya. Jadi di sini yang dihitung lamnya. Fa'ala. Harokat akhirnya apa? Fathah. Berarti mabni alal fathi. Mabina di atas fathah. Terus fa'alu. Harokat akhirnya apa? Tinggal dilihat. Dhamma berarti mabni alal dhammi. Paling gampang itu cara membahasakan yang bina ini paling gampang. Karena tinggal dilihat yang tampak di mata kita, berarti itu adalah bentuk binanya. Gitu aja. Misalnya yang tadi ini ya, yang pakai sukun, fa'alna. Nah, dia pakai apa? Pakai sukun berarti mabni ala sukun. Bina di atas sukun.
Itu aja. Bina di atas sukun maksudnya apa? Mabni di atas sukun itu maksudnya selalu kondisi akhirnya sukun. Tetap. Mabni itu artinya tetap. Terus kayak gitu nggak bisa dirubah sama sekali. Dari zaman dulu bahasa Arab dipakai sampai hari kiamat tetap bunyinya kayak gitu. Fa'alna tetap fa'alna, nggak bisa dirubah. Walaupun sampai datang hari kiamat. Tetap bunyinya fa'alna, nggak bisa dirubah-rubah. Ini namanya mabni. Itu ya. Insya Allah jelas tentang ini. Baru kita bahas tentang fi'il mudhari. Kenapa saya agak panjang barusan menjelaskan fi'il amr? Fi'il madhi barusan? Karena itu fondasi dasar. Kalau fondasi dasarnya nggak kuat, membahas fi'il amr dan fi'il mudhari bakal kesulitan. Jadi makanya saya cukup panjang nih barusan ya, 30 menit saya menjelaskan tentang fi'il madhi dengan domir-domirnya. Nah, sekarang berarti lebih gampang menjelaskannya, yaitu tentang fi'il amr. Fi'il amr artinya apa? Perintah ya. Dan perintah di sini fi'il amr selalu dalam kondisi jazm. Selalu dalam kondisi jazm. Ini menurut madhab beliau ya. Ini kalau menurut madhab beliau termasuk mu'rab. Kalau kita berpegang dengan madhab nahwu yang sekarang rata-rata dipakai, lawan dari madhab ini. Agak aneh sedikit ya. Kok sudah belajar madhab ya? Bukan sudah belajar madhab. Maksudnya di sini adalah kita pakai madhab nahwu yang dipakai di zaman sekarang aja. Nah, beliau ini pakai madhab yang menurut beliau kuat. Pakai jazm di sini. Kalau pusing madhab-madhab udah nggak usah fokus dengan perkataan beliau di sini bahwasanya fi'il amr selalu majzum. Kita akan fokus nanti setelah membahas fi'il mudhari. Karena fi'il amr ini berkaitan dengan fi'il mudhari. Cara membuat fi'il amr di sini adalah dengan menggunakan fi'il mudhari. Jadi nanti kita jelaskan cara membuatnya dari fi'il mudhari. Berarti kita ke fi'il mudhari dulu. Nah, kita lompati fi'il amr, nanti kita kembali lagi ke sana. Kita baca perkataan pengarang di sini, kata beliau rahimahullah, fi'il mudhari' wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang diawali dengan salah satu dari az-zawaid al-arba', 4 huruf tambahan. Ada 4 terkumpul dalam apa? Dalam ucapan anaitu. Berarti ada 4 ya. Alif, nun, ya, dan ta. Anaitu. Awalan fi'il mudhari' selalu ini. Nggak mungkin ada huruf yang kelima. Ya. Kalau ada huruf yang kelima berarti dia bukan fi'il mudhari'. Pasti fi'il mudhari' awalannya kalau nggak a, na, ya, dan ta. 4 huruf ini. Nggak mungkin enggak. Nanti kita bahas nih. Kemudian fi'il mudhari' ini selalu dalam kondisi rafa'. Berarti apa? Mu'rab atau mabni di sini? Berarti dia mu'rab. Mu'rab itu i'rab. Dalam kondisi i'rab. Bentuk i'rabnya apa? Rafa'. Ciri-cirinya apa? Pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya dan akan kita ulangi lagi nanti juga. Nah, ini adalah disebut dengan kaedah asal, kaedah akar. Sampai dimasuki oleh faktor penyebab nasab atau jazm. Jadi fi'il mudhari itu hukum aslinya selalu rafa'. Baru kalau ada nasab atau jazm, baru dia berubah hukumnya. Ini kemarin sudah kita bahas tentang kaedah asli dan kaedah cabang. Cara contohnya gampang lagi. Saya kasih contoh misalnya, dalam syariat kita, segala sesuatu itu hukumnya aslinya halal. Hal-hal yang bersifat duniawi, itu hukumnya halal. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah SWT di awal surat Al-Baqarah itu ya, dia yang menciptakan bagi kalian para manusia semuanya. Berarti semua yang Allah ciptakan hukum aslinya boleh kita pakai karena memang diciptakan untuk kita. Itu berdasarkan surat Al-Baqarah tadi. Itu hukum aslinya semuanya halal. Tetapi kalau ada ayat dan hadis melarang hal tersebut, maka berarti diharamkan. Berarti kalau ada hal yang kita nggak tahu hukumnya dan nggak ada Al-Quran dan hadis berbicara tentang hukumnya, berarti dia kembali ke hukum asal, yaitu hukum halal. Itu ya. Jadi ini dipelajari di kaidah fikih dan usul fikih ya tentang masalah ini, terutama di Al-Qawaid al-Fiqhiyah dan usul fikih. Ada 2 di situ ya, dibahas oleh 2 ilmu tersebut. Intinya apa? Di sini fi'il mudhari' mirip dengan hal yang tadi saya contohkan. Hukum aslinya selalu rafa'.
sampai ada dalil atau ada faktor yang menyebabkan dia nasab atau jazm, baru berubah jadi nasab atau jazm. Ini penting ya, memahami tentang kaidah asli dan kaidah cabang. Kalau tidak paham kaidah asli, kaidah cabang, ya nanti bingung, kacau. Misalnya kita terapkan dalam masalah kita sekarang dalam praktek terkena misalnya virus corona misalnya. Virus corona tersebar, diantaranya apa berarti? Kemudian para ulama misalnya MUI memfatwakan bahwasanya sholat boleh merenggang-renggang. Hukum aslinya seharusnya dempet-dempet. Itu namanya hukum asli. Nempel-nempel softnya ya. Tetapi ada yang menyebabkan hal tersebut boleh ditinggalkan. Nah itu disebut hukum cabang. Hukum cabang inilah yang dibahas di ilmu usul fikih dan qawaid fikhiyah. Hukum-hukum yang keluar dari hukum aslinya. Termasuk juga di sini, rofa itu hukum asli untuk fi'il mudhari. Kalau datang penyebab yang mengeluarkan dia dari hukum asli, maka dia jadi nasab atau jazm. Baik, sekarang kita pindah ke contohnya. Contohnya kita lihat ya. Fi'il mudhari ada 14. Contohnya ada 14 di sini. Seperti fi'il madhi tadi, dengan domir yang sama. Huwa huma hum, ya huma hunna, dan kawan-kawan seterusnya. Nah, kita lihat contohnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Di sini, awalannya seperti yang tadi kita sebut, selalu anaitu. Kalau enggak a, kalau enggak gitu na, kalau enggak gitu ya, kalau enggak gitu ta. Selalu 4 huruf ini. Nah, kita lihat di situ. Kalau untuk kata ganti orang ketiga, semuanya awalannya pakai ya. Ya, ya, ya. Kecuali untuk dia perempuan dan mereka perempuan pakai ta. Huwa pakai ya, yaf'alu, huma yaf'alani, ditambahi alif dan nun seperti mutsanna kemarin. Yaf'aluna seperti jamak mudzakkar salim, ditambahi wawu dan nun juga. Mirip dengan muslimuna, yaf'aluna, yadhhabuna, yu'minuna, yakfuruna. Banyak dalam Al-Qur'an. Ta ditambah fa'ala di sini berubah menjadi taf'alu. Kalau dia perempuan, taf'alu. Kalau mereka berdua perempuan, taf'alani. Kalau hunna, yaf'alna. Tinggal dihafalkan aja. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Itu ya. Kalau kok saya tidak bisa hafal-hafal, dibaca 10 kali. Belum hafal baca 10 kali, baca 20 kali. Belum hafal 20 kali, baca 30 kali. Terus sampai 100 kali. Dan tidak akan rugi. Baca 100 kali ini dengan baca Instagram lebih lengket ilmu ini daripada ilmu Instagram ya. Jadi baca ini 100 kali daripada baca Instagram 100 scroll. Itu lebih bermanfaat insya Allah. Ini manfaatnya sampai alam barzah, sampai alam akhirat. Jadi ya lebih penting ini. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi nggak ada alasan sebenarnya ya untuk menghafal misalnya tidak bisa, bukan masalah tidak bisa. Diulang terus lama-lama hafal. Anak kecil saja yang belum mengerti Al-Qur'an, belum mengerti bacaan bahasa Arab, ya. Belum mengerti bahasa Arab, dia diajarin Al-Fatihah, lama-lama hafal. Berulang-ulang tiap hari diulang, lama-lama hafal. Jadi ada yang bertanya di sini kalau anaita boleh juga dibaca anita, boleh ya, sama aja. Yang penting di sini pakai anaitu, kenapa? Karena anaitu itu ada dalam bahasa Arab, ada artinya. Kalau anita itu bahasa Indonesia nama orang ya. Jadi makanya kita pakai yang versi bahasa Arab. Ya mungkin bahasa Indonesia pendekatannya pakai kata anita boleh. Nah, kita lihat untuk orang kedua, maka di sini anta antuma antum anti antuma antunna, maka fiil mudhari'nya diawali semuanya pakai ta. Ta, 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 gampang. Semuanya awalannya ta. Terus ujung-ujungnya ditiru yang tadi di fiil madhi, ujung yang belakang ditiru. Kalau orang dua ditambahi alif dan nun, kalau laki-laki ditambahi wawu dan nun, kalau perempuan ditambahi na saja, mirip dengan fiil madhinya tadi. Kalau direnungi sama konsepnya dengan fiil madhi, maaf. Orang ketiga, fiil mudhari yang orang ketiga. Diulangi lagi di sini di fiil mudhari orang kedua, ya. Ditiru, mirip. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Diulang lagi, anta antum antum anti antum antunna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna. Dibaca terus berkali-kali. Itu melatih kefasihan juga dalam berbicara. Kemudian kalau yang paling gampang kata ganti orang pertama af'alu dan naf'alu. Saya melakukan, kami melakukan. Kalau contoh yang lain, adhabu, saya pergi.
Nadhabu, kami pergi. Tadhabna, kalian pergi. Pakai kata yang lain, misalnya jalasa yajlisu. Ajlisu, saya duduk. Najlisu, kami duduk. Tajlisna, kalian duduk. Dan seterusnya ya, diterapkan dengan banyak yang lain. Jadi ini untuk tabelnya bisa dilihat ini ya, 1 sampai 14. Ini semua adalah tabel untuk fi'il mudhari'. Maka jika sudah paham, insya Allah kita lanjut langsung kepada, karena fi'il mudhari' ini nanti kita bahas paling detail. Jadi kita pindah dulu ke fi'il amr. Lompat ke fi'il amr untuk mengetahui cara membuat fi'il amr. Gampang. Cara membuat fi'il amr adalah diambil dari fi'il mudhari'. Tadi gimana bunyi fi'il mudhari'nya? Kita tuliskan di sini. Yaf'alu. Betul ya? Tapi di sini tidak ada kita menyuruh orang yang menjadi orang ketiga. Kita kalau nyuruh orang, amr ini kan perintah. Perintah. Kita nggak bisa memerintah diri sendiri, kita nggak bisa memerintah orang ketiga. Kalau kita mereka yang orang ketiga kita perintah, otomatis orang ketiga berubah jadi orang kedua, alias lawan bicara. Kalau kita memerintah diri sendiri, berarti kita menjadikan diri sendiri sebagai orang kedua, alias lawan bicara. Maka di sini kata perintah itu diambil dari fi'il mudhari' orang kedua. Taf'alu. Gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Gampang. Huruf mudhari itu yang mana? Yang di awal. Yang tadi kita sebut kalau enggak a, na, ya, dan ta. Ana itu atau anita tadi ya. Berarti di sini taknya kita hapus. Menjadi bagaimana? Af'alu. Nah, dalam bahasa Arab enggak bisa dibaca af'alu. Maka di sini diletakkan apa? Alif. Supaya bisa dibaca. Dibacanya gimana? Lu, aslinya lu ya. Kemudian untuk fi'il mudhari', kata pengarang di sini harus dijazmkan. Jazm itu apa? Sukun. Ya, dijazmkan, disukunkan atau dengan ciri-ciri jazm yang lain. Maka kita terapkan di sini taf'alu menjadi sukun, menjadi if'al. Contoh yang lain misalnya, saya kasih contoh yang lain. Tadhhabu. Ini ya, kita rubah menjadi nggak bisa Dalam bahasa Arab nggak ada diawali dengan sukun, harus diawali dengan harokat. Hab. Jadi perubahannya apa? Yang awal dihapus, yang belakang disukunkan. Gitu aja. Cara mengingat buat fi'il amr, bagaimana caranya? Fi'il mudhari' diletakkan, awalnya dihapus, belakang disukunkan. Gitu ya. Awal dihapus, belakang disukunkan, berubah menjadi fi'il amr otomatis. Gitu aja. Cara buatnya gampang ya. Ini ada yang bertanya. Izin bertanya yang kemarin tentang jamak muannats salim pada kalimat katsira, apakah bisa bentuk mufrad atau harus jamak muannats salim karena isim innanya muslimat lil akil. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Betul yang Ummu Syifa kemarin bahwasanya pakai katsirat, tapi belum saya cek apakah bisa katsiratun atau tidak. Tapi kayaknya lebih tepat pakai katsirat. Pakai jamak muannats salim. Berarti yang kemarin saya salah itu ya. Sudah kita jelaskan kemarin. Nah, untuk tabel fi'il amr cuman yang nomor 7 sampai 12-nya aja. Yang tadi di tabel berarti cuman berapa? Cuman 6. Karena perintah itu hanya untuk orang kedua. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Perubahannya bagaimana? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ini adalah rumusnya. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Tinggal diingat-ingat ya. Rumusnya ini bagi yang bingung tentang ini, ditulis ulang di bukunya atau di screenshot ya. Ditulis ulang nanti tabelnya supaya gampang menghafalnya. Insya Allah dengan tabel begini cepat hafal, cepat mengerti. Cepat mengerti tentang masalah fi'il dalam bahasa Arab. Insya Allah mudah, insya Allah mudah. Kita lanjut kemudian untuk yang tadi disebut dengan fi'il amr, dia adalah mabni dan dia punya 4 kondisi mabni. 1 sukun, 2 dihapusnya huruf illah, 3 dihapusnya huruf nun, 4 yaitu fathah. Yang fathah ini belum kita bahas, yaitu masalah nun taukid. Nun taukid itu apa?
Nun taukid secara ringkas ya, saya jelaskan nun taukid itu nun dengan harokat akhir sukun begini, ada yang begini. Pakai na, ada yang sukun. Bisa dua-duanya ya, ada yang sukun, ada yang tasdid. Contoh misalnya tadi kata perintah apa? Idhab. Menjadi kena nun taukid menjadi idhabanna atau idhaban. Untuk apa sih taukid? Taukid itu artinya adalah menguatkan, mempertegas. Kayak temenan beneran terjadi, harus gitu ya. Kayak perintahnya harus kamu pergi, idhaban atau idhaban. Semakin ada tasdid berarti semakin kuat. Oke, barusan ada suara. Oke. Kita lanjut. Untuk sukun dihapusnya huruf ilah dan dihapusnya huruf nun ini sudah kita tunjukkan di sini ya. Di antaranya contohnya seperti ini. Kecuali yang huruf ilah di sini pokoknya yang huruf ilah itu kalau mu'tal akhir. Intinya yang harokat asli yang mana? Sukun ini yang asli. Yang ciri yang lain atau istilah bentuk mabni yang lain itu adalah yang cabang. Yang tiga ini disebut dengan bentuk cabang. Ya. Kalau mu'tal akhir belakangnya ada huruf ilahnya kemarin kita pelajari, maka dihapus huruf ilahnya. Kalau belakangnya nun, maka dihapus nunnya. Belakangnya nun gimana? Af'al khamsah kemarin yang kita pelajari. Af'al khamsah itu yang tadi di tabel fi'il mudhari yang akhirannya ada nunnya. Itu adalah af'al khamsah kecuali antunna. Cukup rumit ya kalau misalnya yang baru belajar sekarang, tapi nggak apa-apa. Dari belajar sekarang minimal dapat belajar sebagiannya. Ini nggak saya perjelas secara rinci karena kita membahasnya secara ringkas saja, nggak terlalu melulu kepada syarahnya. Karena kita fokus dengan penjelasan pengarang saja, matannya tadi ya. Matannya sudah jelas, jazm. Kalau kata beliau harus jazm. Jazm itu ada yang sukun, ciri asli, ada yang cabang. Cabangnya apa? Ada yang dihapus huruf ilahnya, ada yang dihapus huruf nunnya. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dicek episode kemarin, itu membahas tentang ini. Ya, jadi tinggal dirubah menjadi sukun atau kalau nggak mau capek-capek tinggal dihafalin. Contohnya ini aja rumusnya. Hafalin rumusnya, insya Allah benar prakteknya. Gitu ya. Kita langsung bahas kepada penjelasan fi'il mudhari. Ya. Ustaz, maaf nyela itu yang fi'il amr itu kan apa itu sepengetahuan saya nggak kasroh aja, ada yang dhammah Ustaz ya, yang betul. Depannya alifnya. Nah kalau ya betul. Bagus, tapi pertanyaan bagus. Setahu saya rumusnya ngambilnya kalau dhammah itu dari huruf kedua, misalnya kafaro yakfuru, maka ukfur, maka ngambilnya dhammah itu dari kafaro dari betul. Ya, betul. Itu ini betul yang barusan diambil dari apa memang nggak termasuk ini gimana Ustaz? Iya, memang nggak dibahas karena itu agak rumit ya. Jadi dalam fiil ya, kenapa? Jadi saya jelaskannya emang fokus dengan satu contoh aja. Jadi yang bagus tadi yang disebutkan, jadi emang namanya fiil, kita ini belajar fiil gimana ya? Saya jelaskan karena ini banyak banget ya. Jadi intinya fiil itu yang fiil thulathi, sebentar ya, saya jelaskan dulu. Fiil thulathi ini namanya fiil thulathi yang memiliki akar kata 3 huruf. Itu namanya fiil thulathi dalam ilmu shorof. Nah, fiil thulathi ini punya wazan itu rumus 6. Nah, jadi cara mengambil harokat yang di alif ini dilihat pada huruf keduanya. Betul tadi kata peserta tadi ya. Diambil dari huruf keduanya. Kalau huruf keduanya kasroh, maka dia kasroh juga tetap. Fathah dia fathah juga. Tapi kalau dhammah huruf keduanya, maka dhammah juga. Seperti ukfur tadi. Atau misalnya unsur, nasoro yansuru, tengahnya su. Nasoro yansuru. Maka unsur. Ya, kenapa nggak saya bahas? Karena bakal sulit banget bagi sebagian peserta yang ikut di sini. Jadi memang kita fokus dengan satu contoh. Nggak apa-apa ya. Nanti malah kalau belajar dengan wazan di atas thulathi, yang thulathi ini kan baru 6 rumus. Yang di atas thulathi itu masih banyak rumus lain. Itu beda lagi cara membuat fi'il amrnya. Misalnya, kabbara yukabbiru, kabbir. Kabbir itu apa? Lakukan takbir begini ya. Takbir itu ucapan sebenarnya, bukan gerakan. Gerakan ini namanya bukan takbir.
Jangan salah kaprah ya. Ini bukan takbir. Takbir itu ucapannya. Allahu Akbar. Jadi kalau takbiratul ihram harus mengucapkan. Kalau orang cuma bergerak tapi nggak mengucapkan, sholatnya tidak sah. Itu gambaran contohnya. Jadi takbir itu dari kabbara yukabbiru, perintahnya kabir. Loh, nggak sesuai dengan cara ini. Iya memang, karena nggak dibahas sekarang. Gitu ya. Jadi kita hanya fokus dengan satu contoh yang buat pemula insya Allah tahu. Makanya belajar bahasa Arab saya bilang, nggak ada belajar bahasa Arab itu tuntas 10 hari atau 30 hari. Itu namanya gimmick atau sponsor. Biar banyak yang ikut. Oke. Boleh tanya silakan, Ummu Syifa. Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Itu apa namanya yang fi'il mudhari, kalau umpamanya asalnya kan itu idam lam yatasil bi syai'un, itu berarti mabni ala dhammi ya Ustaz ya? Betul, mabni ala dhammi. Kecuali kalau dia bersambung dengan ini ya. Bukan mabni. Kalau fi'il mudhari dia marfu, nggak bisa mabni ya. Marfu. Fi'il mudhari mabninya ada 2 kondisi tapi nggak kita bahas di sini. Oke. Kalau dia bersambung sama seperti ini Ustaz, ya dribna kayak tadi nun niswa gitu ya. Nah, itu berarti kan dia sukun berarti ya? Ya, itu mabni. Nah, baru mabni. itu kondisi mabni ya. Kondisi mabni itu jadi fi'il mudhari ada kondisi mabninya. Nah, ini karena kita sudah selesai belajar fi'il amr, kita langsung lompat di fi'il mudhari, dan di sini memang tidak kita sebutkan ya. Di sini yang disebutkan oleh pengarang hanya bentuk rofa'nya dan nasab dan jazm. Fi'il mudhari punya bentuk mabni. Kenapa tidak saya bahas? Karena pengarangnya tidak bahas. Tapi kalau boleh saya jelaskan, jadi intinya fi'il mudhari jadi mabni kapan? Kalau terkena nun taukid atau terkena nun niswah. Nun niswah itu apa? Yang ada pada jamak perempuan. Misalnya antunna dan hunna. Nah, itu pakai nun niswah seperti tadi taf'alna yadhhabna atau dhahabna idhabna, itu semuanya pakai nun niswah. Maka di situ yang terjadi fi'il mudhari'nya menjadi mabni atau bina. Oke ya, mabni atau bina. Oke, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan mungkin kita buat kajian yang lebih tingkat yang lebih lanjut lagi. Jadi waktu mendaftar mungkin kita kasih syarat minimal sudah ngaji apa, baru nanti kita jelasannya lebih detail dari yang sekarang ya. Tapi sekarang ini saya lebih fokus kepada supaya semua orang bisa mempelajarinya dengan mudah. Bapak. Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Amin. Kita lanjut sekarang kepada fi'il mudhari. Tadi sudah kita bahas fi'il mudhari yang asli ya. Ini tabelnya penting. Tabel ini memang ini untuk satu contoh yang saya sebut wazan thulathi itu ya. Wazan thulathi itu yang akarnya 3. Kalau akarnya lebih dari 3 atau ada huruf tambahan istilahnya ya, nanti belajar ilmu shoraf ya tentang itu punya rumus sendiri. Jadi ini hanya secuil kecil dari ilmu bahasa Arab. Tapi kenapa penting? Ini akan membangun fondasi kita dalam belajar bahasa Arab. Jadi fokus dengan satu contoh aja dulu. Fokus dengan satu contoh, paham secara global, puzzle-nya kita punya secara samar-samar dulu. Nanti lama-lama kita lengkapi puzzle-nya, lama-lama akan tahu kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Seperti saya bilang, belajar bahasa Arab ini seperti menyusun puzzle. Jadi nggak akan kelihatan secara keseluruhan kecuali dibahas semuanya. Nah, kita lihat di sini. Kita tinggal dua materi, 2 pembahasan, terus kita tutup ya, yaitu hal yang menyebabkan nasab atau jazm pada fi'il mudhari. Nah, di sini disebut oleh sang pengarang. Jadi bagi yang terlambat mungkin tidak sempat mendengarkan teks yang dari pengarang. Jadi makanya sebisa mungkin datang pas waktu tadi awal jam 4, karena di awal itu saya langsung bacakan semua lengkap teks pengarang. Nah, sekarang kita tinggal fokus kepada pembahasan aja. Ya, silakan yang sudah waktunya berbuka, silakan berbuka. Di sini, nasab yang menyebabkan nasab untuk fi'il mudhari. Ingat, nasabnya untuk fi'il mudhari. Kita nggak bahas nasab untuk isim. Nanti ada pembahasannya secara khusus untuk isim. Kita sekarang fokus membahas untuk fi'il. Nasabnya adalah menggunakan 10 penyebab ini. Atau faktor, atau kita sebut huruf ya. Untuk sementara, kita kenal dulu huruf lah. Huruf nasab ada 10. Contohnya, an, lan, idzan, kai. Yang paling utama ini yang 4 ini ya. Ini yang sebenarnya ciri-ciri aslinya. Yang lainnya itu adalah ngikut sebenarnya. Yang lainnya itu nanti kalau dipelajari lebih rinci, sebenarnya adalah ada an di situ sembunyi di tengah-tengah. Jadi cuma 4 sebenarnya, an, lan, idzan, kai. An ini sembunyi di tengah-tengah yang lain. Yang sisanya yang 6 itu mengandung kata an.
Nah, kita bahas ini dengan mudah insya Allah dengan contoh-contoh seperti konsep kemarin ya. Ini gampang. Gampang banget. Insya Allah yang baru belajar bahasa Arab pun langsung ngerti. Gak usah khawatir. Nah, an artinya untuk lah. Ini kadang an ini nggak diartikan gitu ya. Cuman saya artikan untuk begini supaya mudah aja. Nanti ada kondisi-kondisi an ini nggak ada artinya. Hanya untuk merangkai antara dua kata kerja. Kita lihat yuridu an yadhaba. Yuridu dia ingin, an untuk, yadhaba pergi. Dia ingin untuk pergi. Maksudnya dia hendak pergi. Dia akan pergi. Lihat kata an, warna kuning. An warna kuning. Efeknya yang warna hijau. Jadi nasab. Nasab itu apa ciri aslinya? Fathah. Jadi kalau pemula fokus dengan satu ciri-ciri dulu. Ciri-ciri fathahnya dulu dimatangkan dulu pakai ciri-ciri asli fathah. Nanti kalau sudah hatam belajar lagi, baru belajar ciri-ciri yang lainnya lebih matang lagi. Yuridu an. Oh ya, suara saya nggak ada ya? Ada. Ada ya, ini ada. Ada Ustaz. Bagi yang tidak ada coba log out. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada gangguan langsung segera chat kayak gitu ya barusan ya. Supaya saya bisa perbaiki kalau misalnya ada salah. Oke. An artinya untuk, sekarang lan. Lan artinya tidak akan. Lan. Lan tidak akan, lan yadhaba, dia tidak akan pergi. Yadhab tadi kan huwa ya, dia. Dia laki-laki, huwa. Dia laki-laki tidak akan pergi. Lan yadhaba, lihat efeknya yang warna hijau, yang menyebabkan yang warna kuning merah. Udah saya bedakan warnanya supaya gampang. Aslinya yadhabu menjadi lan yadhaba. Pokoknya diingat baik-baik bahwa bentuk aslinya itu adalah yadhabu. Aslinya begitu. Kena efek lan menjadi lan yadhaba. Lanjut, kita percepat ya karena waktunya udah mau 1 jam. Idzan artinya kalau begitu. Idzan, kalau begitu. Ini untuk menjawab perkataan orang. Misal ada orang bilang, saya mau pergi ke Makassar misalnya. Terus kita jawab, idzan adhaba. Kalau begitu, saya juga pergi. Kalau begitu, ini untuk menimpali, menjawab perkataan orang lain. Idzan adhab. Jadi pakai aslinya adhabu, berubah menjadi adhaba. Insya Allah jelas. Kita lanjut langsung. Kai. Kai artinya supaya. Nanti kalau ketemu di Al-Quran kata kai, artinya supaya atau agar. Kai yadhaba, supaya dia pergi. Kai yadhaba. Aslinya yadhabu berubah jadi yadhaba. Kenapa saya fokus dengan kata yadhab? Karena supaya untuk cepat paham. Kalau saya kasih macam-macam contohnya, pusing nanti dengan artinya. Belum bahas kaidahnya, artinya udah pusing duluan. Jadi makanya saya fokus dengan satu contoh aja. Idzan, semuanya pakai adhaba, yadhab. Dari kata adhaba, yadhabu. Lanjut, lamukai. Lamukai artinya supaya. Huruf lam yang bermakna kai. Itu artinya ya. Huruf lam tapi bermakna kai. Contoh, yuridu li yadhaba. Li di sini artinya supaya atau untuk. Dia ingin untuk pergi. Yuridu li yadhaba. Misalnya ya. Ini contohnya mungkin agak bisa dikritik ini ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya nggak usah fokus terlalu dalam di contohnya salah atau benar. Tapi secara gambaran li yadhaba itu benar. Li yadhaba itu benar ya. Li yadhaba. Yang penting di sini aslinya yadhabu, terkenal li yang bermakna untuk, sehingga liyadhaba. Oke, ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara idzan yang pakai tanwin dengan idzan? Allah alam kalau itu ya. Allah alam apakah, jadi memang ada 2 versi tentang masalah idzan ini, saya juga kurang terlalu memahami. Tetapi dalam penelitian manuskrip, maksudnya penelitian manuskrip gimana? Jadi kalau kita buka teks-teks ulama-ulama dulu yang asli ditulis pakai tangan, 200 tahun lalu, 300 tahun lalu, atau 1000 tahun yang lalu, nah penulisan idzan yang pakai tanwin dengan yang idzan pakai nun ini kadang nggak ada bedanya. Kadang idzan itu tulisannya nggak pakai nun gitu. Jadi ya wallahu alam. Jadi saya kurang tahu lebih dalam apakah idzan yang begini yang saya tunjukkan yang barusan diucapkan salah satu peserta, apakah idzan yang begini sama dengan idzan yang begini, yang pakai nun dengan yang tanwin itu sama atau tidak? Sebenarnya tanwin ini adalah perwakilan dari nun sukun.
Itu bentuk aslinya tanwin itu adalah nun sukun, ya aslinya. Jadi saya kurang tahu untuk masalah ini. Nanti saya akan searching lagi supaya nanti kalau saya ketemu jawabannya diingatkan ya, diingatkan bagaimana jawabannya. Tapi kalau dalam masalah penulisan zaman dulu, terkadang itu dua-duanya menunjukkan pada satu kata yang sama. Kita lanjut lamul juhud. Lamul juhud ini adalah yang keenam dari 10. Lam yang menunjukkan pengingkaran, tetapi maknanya adalah untuk. Maksudnya pengingkaran gimana? Maknanya tetap untuk, tetapi ada kata tidak di awal. Makana ini artinya adalah tidak. Syekh tidak ingin pergi. Tidak untuk pergi maksudnya itu tidak ingin pergi. Makana syaikhul yadhhaba. Tujuan syekh itu tidaklah untuk pergi misalnya. Ini contoh-contohnya banyak di dalam Al-Quran. Silakan Ummu Syifa yang mau bertanya atau Joko Julianto atau Pak Yayan. Ustadz, Ustadz? Ya. Izin bertanya, yang saya ketahui memang an itu kan dia menasukkan fi'il mudhari Ustadz ya. An, tapi ketika saya baca Quran ini ada dia an setelah fi'il mudhari dia tuh bersambung dengan ada qad terus ada fi'il madhi. Gimana bunyinya coba dibaca lengkap? Ada dua, ada yang satu bersambung dengan fi'il madhi, yang satu lagi fi'il amr. Yang fi'il madhi dulu ya Ustadz yang saya baca. Di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha. Oke. Di sini ada an qad sadaqtana. Ya. Nah, ini setelah an itu ada qad lalu fi'il madhi. Nah, yang kedua itu fi'il amr Ustaz. Nah, makanya kata anak coba anak mau tanya sama Ustaz nih, ternyata an ini bisa juga ya masuk fi'il madhi atau fi'il amr. Iya, jadi di sini yang disebutkan di sini tidak khusus untuk fi'il mudhari. An di sini memang bisa. Saya kira tadi nanya Sodaqtana ini kenapa. Jadi an di sini bisa masuk fi'il madhi juga bisa masuk fi'il mudhari. Nah, yang kita bahas ini memang hanya fokus fi'il mudhari aja. Ternyata bisa ya ke fi'il madhi sama fi'il amr juga ternyata bisa ya. Fi'il amr juga ada contohnya di surat juga. Nah, jadi memang bisa. Bisa disambungkan dengan fi'il madhi, fi'il amr. Terus efeknya apa? Nggak dibahas di situ ya sekarang. Jadi intinya kita fokus dengan yang fi'il mudhari dulu ini, bahwasanya dia menyebabkan nasab. Oke. Ya, kita lanjut sekarang. Lamul juhud ini harus ada kata tidak. Tidaknya di sini harus berbentuk makana. Nah, ini saya pikir nggak terlalu kita fokus di sini untuk makana syaikhul yadhhaba. Ini hanya contoh ya. Mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Dalam maknanya bisa nggak ini ya. Tetapi fokus kepada kata li di sini menyebabkan kata fathah yadhhaba, diyadhhaba. Jadi syekh itu tidaklah bertujuan untuk pergi misalnya, atau liyudhiba, untuk mengusir kamu. Misalnya, maka syekhu liyudhibaka. Contohnya misalnya ya. Jadi ini hanya sekarang saya hanya menunjukkan ini contoh untuk mudah buat pemula aja. Tetapi tidak, sebenarnya bisa pakai contoh-contoh dalam Al-Quran, tetapi nanti malah bakalan kesulitan menurut saya. Apa-apa nanti kita singgung dikit-dikit. Hatta yang ketujuh artinya hingga. Hatta. Isbir hatta yadhaba. Bersabarlah sampai dia pergi. Hatta di sini menyebabkan nasab kata yadhab. Terus fa sababiyah. Fa sababiyah. Huruf fa, kita sering dalam Al-Quran misalnya menemukan kata fa, biasanya diartikan maka. Itu ya. Nah, ada dalam kondisi fa sababiyah, fa ini sebagai sebab. Menunjukkan sebab. Maksudnya gimana? Bukan fa-nya jadi sebab, tapi kata yang datang sebelum fa, itu adalah sebabnya. Contoh, adrusu fatan, udrus, bukan adrusu, udrus, perintah. Belajarlah. Fatan jaha, maka kamu akan sukses. Nah, sukses di sini sebabnya adalah belajar. Makanya disebut fa sababiyah. Kalau fa ini menjadi fa yang menyebabkan sesuatu atau dia menjadi sebab dengan kata yang datang sebelumnya, maka dia menyebabkan efek nasab. Udrus fatan jaha. Terus waw al-ma'iyah. Ini kayaknya kita nggak bakal lanjut ke jawazim ya. Ini yang jawazim ini faktor-faktor penyebab jazm mungkin kita bahas besok aja. Jadi kita sampai sini aja mungkin ya.
Tapi sebenarnya tujuan saya pinginnya tuntas sampai jawazim, tapi karena jawazim itu masih banyak materinya, jadi kita pindah ke besok aja ya untuk jawazim. Atau nggak apa-apa kita lanjut, terserah ya. Gimana terserah para peserta mau dilanjut jawazim atau tidak. Wawul ma'iyah, waw yang bermakna bersama. Wa biasanya kalau kita buka di Al-Qur'an artinya dan. Gitu ya. Nah, wa di sini yang menunjukkan sesuatu yang terjadi bersama. Contoh, zurni wa ukrimaka. Zurni, ziarahilah aku atau kunjungilah aku. Kunjungi aku. Wa ukrimaka, lantas maka, seperti maka ini ya, wa ukrimaka, bersamaan dengan itu ketika kamu mengunjungi aku, maka aku akan menghormatimu atau memuliakanmu. Jadi terjadinya bersamaan. Ukrimaka ini terjadi bersamaan dengan zurni. Sehingga kata dan di sini, makanya ini detailnya bahasa Arab, nggak cuman kalau pakai terjemahan biasa aja, dan udah gitu aja. Tetapi kalau belajar bahasa Arab lebih detail, wa di sini bersamaan, berarti maksudnya apa? Kata yang datang sebelumnya dengan yang sesudahnya terjadi bersamaan. Zurni, ketika kamu mengunjungiku, aku akan memuliakanmu. Pemuliaan di sini hanya terjadi ketika kamu mengunjungi saya. Kalau tidak itu, maka tidak terjadi. Gitu ya. Jadi kaitannya adalah yang kata datang setelah wa harus terjadi bersamaan dengan kata yang datang sebelum wa. Ini masalah wau ma'iyah. Wau ma'iyah. Ini namanya wa yang bermakna bersama. Ini detailnya bahasa Arab. Sebenarnya yang lain-lain bisa saya jelaskan lebih detail lagi, cuman kita terbatas dengan waktu. Ma'ah juga ada ya setelah wau. Ma'iyah. Ya, nanti kita bahas itu di babnya insya Allah. Terus kita lanjut. Selain wa, di sini juga ada kata au. Mungkin pernah nemu di Al-Quran kata au. Au biasanya diartikan atau. Biasanya ya. Di sini tidak berarti atau. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Tidak semerta-merta tahu terjemahan atau punya buku ada terjemahannya terus, oh berarti gini artinya. Nggak, hati-hati. Dalam bahasa Arab, man saja punya banyak maknanya. Min ada banyak maknanya. Ila ada banyak maknanya. Fi ada banyak maknanya. Jadi nggak cuma satu makna. Memang makna itu adalah makna aslinya, tapi kadang keluar dari makna asli, alias punya makna yang cabang. Seperti kata atau di sini. Au. Au atau ini adalah makna aslinya. Yang ini disebut makna cabang. Terkadang bermakna illa atau ila, kecuali atau hingga. Nah, contohnya, idribhu au yatuba. Pukullah dia, ini hanya contoh ya, jangan diterapkan. Pukullah dia, atau jangan diartikan atau di sini. Kalau diartikan atau salah. Pukullah dia sampai dia bertaubat. Yatubu artinya taubat. Pukullah dia sampai dia bertaubat. Au di sini tidak diartikan atau, tetapi diartikan sampai atau kecuali. Pukullah dia kecuali dia bertaubat. Kalau dia bertaubat berarti sudah tidak dipukul. Berarti au di sini kalau bermakna demikian menyebabkan efek nasab. Kalau tidak bermakna demikian, misalnya au artinya atau saja biasa. Misalnya ajlisu au tajlisu. Saya duduk atau kamu duduk. Di situ nggak ada efek nasab. Ini detail ya, cukup agak rumit dikit, nggak apa-apa. Intinya itu dulu materi kita kali ini, dan untuk jawazim kita lanjutkan besok saya lihat supaya lebih paham aja ya tentang materinya. Saya memang akui kita termasuk ekspres nih ya, cepat ngebut banget materi yang banyak langsung kita ringkas-ringkas karena memang tujuannya adalah dari kitab ini untuk membahas secara ringkas dulu. Nanti setelah tamat biar para peserta belajar lagi dengan kitab yang lebih luas gitu ya. Jadi di sini kita hanya memberikan gambaran ringkas secara keseluruhan tentang ilmu nahwu. Biar tahu, biar punya dasarnya. Itu ya dulu ya. Kita akan tutup dulu. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa ditanyakan. Saya cek dulu chatnya di sini. Oke, ini yang pertanyaan dari Syazlina akan saya cek nanti tentang adakah perbedaan antara idzan dengan idzan, yang pakai nun dengan yang pakai tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik ayyuhal ikhwatu wal akhwat, alhamdulillah pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Ajrumiyah yang mana kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang fi'il ya. Dan ternyata kemarin tidak bisa kita tuntaskan sekaligus sehingga akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Dan yang mana kemarin kita belajar tentang nawasib terakhir, yaitu tentang fi'il mudhari' dalam kondisi rafa' dan juga dalam kondisi nasab. Kali ini kita akan bahas kondisi yang ketiga, yaitu dalam kondisi jazm. Gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan membacakan teks yang ada di dalam matan Ajrumiyah. Sebentar ya. Nah, kita akan bacakan teksnya yang ada di matan, yaitu tentang al-jawazim. Kita bacakan dulu teksnya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a wa la fin nahyi wad du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah. Ini adalah jawazim. Jawazim itu artinya adalah yang menyebabkan jazm. Faktor-faktor penyebab jazm terdapat 18 jumlahnya kata sang pengarang di sini ya. Ini yang versi artinya. Ada 18 yang kemudian beliau sebutkan satu persatu. Dan ini kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, terbagi menjadi dua, yang akan saya tunjukkan di sini ya. Nah, jawazim ini terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Gitu ya. Jadi ada dua bagian daripada jazm, ada dua jenis. Yang pertama yang menjazmkan satu fiil, yang kedua yang menjazmkan dua fiil. Dan kita akan membahas satu persatu di sini dengan contohnya masing-masing. Bagian pertama apabila jazm kepada satu fiil saja. Satu fiil disebabkan oleh faktor-faktor ini berubah menjadi jazm kondisi terakhirnya. Kita lihat dari kata lam. Pertama sebelum kita mulai di sini ada empat jenis yang menyebabkan jazm ya, di situ bukan nasab. Maaf, sini masih salah ketik, bukan faktor nasab. Ini kita perbaiki dulu. Bukan nasab di sini, tetapi jazm. Ya, ada 4 untuk yang menyebabkan jazm satu fiil. Ada 4 saja. Pertama kata lam. Lam artinya belum atau tidak. Jadi dia tidak hanya berarti belum, bisa berarti tidak. Yang penting bermakna menolak yang terjadi pada masa lalu. Itu pakai kata lam. Makanya dia tidak harus berarti belum, tapi juga bisa berarti tidak. Yang penting dia menunjukkan masa lalu yang terjadi sebelumnya. Gitu ya, lam ini. Contohnya, lam yadhhab. Misalnya ada contoh lam yadhhab. Dia belum pergi. Dia tidak pergi. Di masa lalu dia tidak pergi. Atau dia belum pergi. Lam yadhhab. Ini pakai kata lam. Lihat efeknya yang diberikan oleh kata lam di sini. Menjadi apa? Kondisi jazm berupa ciri-ciri sukun. Di sini ciri-cirinya sukun. Tapi kondisinya jazm. Bedakan antara ciri-ciri dengan kondisi ya. Sudah pernah kita jelaskan tentang
masalah ini, perbedaan antara keduanya. Nah, jazm dalam bentuk sukun di sini lam yadhhab. Kedua yang mirip dengan lam yaitu kata lamma. Lamma ini yang mirip dengan lam. Lam dengan lamma ini mirip ya, tetapi ada bedanya. Untuk kata lamma berarti belum, yang disebutkan oleh para ahli bahasa bahwasanya lamma ini memiliki kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin terjadi di masa mendatang. Gitu ya, itu bedanya antara kata lam dengan lamma. Jadi lam dan lamma. Terus ada bedanya lagi kalau lamma ini bisa disebut sendirian. Kalau lam tidak bisa. Maksudnya gimana? Kalau ada orang bertanya, kamu sudah makan? Kita bilang belum, lamma. Boleh. Tapi kalau bilang lam, nggak bisa sendirian. Harus disambung dengan kata yang lain. Lam akul atau lam ashrab, lam af'al, terserah. Tapi kalau lamma ini, dia harus, bukan harus, dia bisa sendirian ketika menjawab perkataan. Itu beda antara lam dengan lamma. Terus kita lihat di sini, contohnya mirip dengan yang di atasnya. Lamma yadhhab. Secara tampak mata, efeknya sama. Lamma yadhhab, lam yadhhab. Ini sama-sama jazm dalam bentuk sukun. Nah, ini boleh ya. Lam yadhhab, lamma yadhhab, dua-duanya boleh dipakai. Hanya bedanya kalau lamma di sini ada kemungkinan akan terjadi. Oke, kita lanjut yang jenis ketiga, yaitu lamul amr wa du'a. Diingat kalau misalnya ada kata lam begini, ini maksudnya lam dalam huruf hijaiyah. Berarti gimana? Bisa la, bisa li, bisa lu. Itu ya, aslinya begitu. Nah, yang dimaksud di sini tentu yang berbunyi li, bukan la, bukan lu. Yang dimaksud di sini yang berbunyi li. Huruf lam yang bermakna amr, bermakna perintah. Amr di sini perintah. Wad doa atau doa. Jadi dibedakan ya. Dibedakan. Artinya hendaklah. Atau sebenarnya kalau hendaklah itu kurang cocok sebenarnya ya. Karena dalam bahasa Indonesia hendaklah itu anjuran. Anjuran itu tidak harus. Jadi arti bahasa Indonesianya itu nggak ketemu sebenarnya. Makanya ini hendaklah ini masih terkritik. Jadi kalau hendaklah orang Indonesia dengar hendaklah, masih dia bilang oh berarti nggak apa-apa nggak usah lakukan. Tapi dalam bahasa Arab, lamul amr, wa doa ini, kalau lamul amrnya yang bukan doa ya, yang bukan doa, yang berupa perintah, itu adalah perintah, harus dilakukan. Hukum aslinya harus dilakukan, hukum aslinya. Ingat ya, hukum asli dan hukum cabang. Nah, kalau yang doa ini maksudnya gimana? Kalau doa ini khusus kalau kita meminta kepada Allah. Kalau kita doa kepada Allah, ada yang menggunakan lam ini, bukan berarti kita memerintah Allah, nggak mungkin. Kita memerintah Allah itu adalah hal yang tidak mungkin. Maka di sini diganti oleh para ulama dengan istilah lam doa. Dalam bentuknya sama, antara amr dengan doa bentuknya sama. Kita lihat contohnya. Liyadhhab ilal masjid. Hendaklah dia, tapi di sini hendaklah kategorinya harus, bukan anjuran. Ya. Karena dalam bahasa Arab, perintah itu hukum aslinya adalah harus dilakukan oleh yang diperintah. Jadi hukum aslinya semua dalam syariat, terutama juga, dan dalam bahasa Arab, kalau ada perintah maka harus dilakukan. Itu aslinya, hukum aslinya. Nanti ada dikeluarkan kalau menjadi hukum sunnah muakkad, nah itu lain pembahasannya, itu namanya hukum cabang. Tapi hukum asli, semuanya adalah perintah yang harus dilakukan. Begitu juga di sini, hendaklah. Hendaklah di sini bukan anjuran, tetapi perintah. Hendaklah dia pergi ke masjid. Jadi kalau lamul amr ini bisa dipakai untuk domir-domir yang lain. Ya, berbeda dengan perintah. Kalau perintah harus pakai domir kamu. Idhab, pergilah kamu ke masjid. Tapi kalau di sini memerintah dia. Hendaklah dia pergi ke masjid. Efeknya lihat. Efeknya jazm. Kelihatan yang warna hijau. Efek dari kata li tadi. Ini contoh gambarannya. Kalau doa gimana? Banyak juga doa yang lain. Misalnya dicari aja doa-doa yang ada kata li. Misalnya, Rabbana, kata Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ini di Al-Quran ada kan?
Bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa agar para keturunannya menegakkan sholat. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus sholah. Liyuqimu. Saya tulis di sini. Liyuqimu. Bisa dicari di search di internet atau di Quran Android atau Apple. Liyuqimu. Nah, li di sini menyebabkan jazm kepada apa? Kepada kata di sini. Seharusnya ada na, liyuqimuna. Tetapi dihapus nanya karena dia af'al khamsah. Menjadi liyuqimu. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, hendaklah, jadikanlah gitu ya, anak keturunanku menegakkan sholat. Itu seorang Nabi Ibrahim. Doanya seperti itu. Apakah kita pernah doa kayak gitu? Allah alam. Kita lanjut. Keempat, la an-nahi wad du'a. La di sini, nah ini bunyinya la begini ya. Artinya jangan. Ini bisa bermakna larangan, bisa bermakna doa. Dan ini kalau bermakna seperti ini, la itu dalam bahasa Arab banyak ya. Ada makna-makna yang lain, bisa bermakna tidak, bisa bermakna apa. Tapi yang di sini harus yang bermakna larangan atau yang doa. Baru memberikan efek jazm. Kita lihatkan di sini, la tadhhab. Jangan kamu pergi. La tadhhab. Jangan kamu pergi. Efeknya ke sini ya. Efeknya tadi kita lihat yaitu menyebabkan efek jazm la tadhhab. Kalau di Al-Qur'an banyak, misalnya kita buka di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil. Rabbana wala tahmil. Wala tahmil alaina. Nah, itu juga contoh-contoh jazm yang diakibatkan oleh la yang bermakna doa. Kalau kita melarang kepada Allah, bukan melarang, nggak boleh kita bilang melarang kepada Allah. Tapi kita berdoa agar Allah tidak memberikan hal tersebut kepada kita. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya, ini adalah empat faktor jazm yang menjazmkan satu fiil. Gampang ya, semuanya awalannya huruf lam. Lam, lamma, lamul amr, la an-nahi, wad du'a. Oke, kalau sudah paham yang ini, kita pindah ke bagian yang kedua yang agak rumit sedikit. Dan ini saya kasih contohnya yang gampang semua. Nanti kalau masuk ke contoh Al-Quran, lumayan sulit. Apalagi juga contoh-contoh di syair lebih sulit, contoh-contoh yang di syair apalagi ya. Nah, di sini kita kasih contoh yang gampang-gampang biar gampang mengerti. Tapi kalau nanti belajar lebih lanjut, cara mendeteksinya agak sulit dan butuh fokus yang sangat. Kita lihat sekarang di sini sisanya. Kalau tadi 4, yang di sini sebenarnya tadi bukan 4 ya di sini. Lamul amr wa du'a itu kan bisa dihitung berarti ada 6 ya. Kalau yang di atas tadi. Nah, sisanya di sini ada 12. Berarti pas 18 ya, seperti perkataan sang pengarang. Di sini kita mulai dengan kata in. In la tu'akhidna in nasina au akhtana misalnya, atau in yang lain, tapi yang di contoh tadi barusan itu pakai fi'il madhi. Ini kita yang pakai fi'il mudhari. In artinya jika. Ya, in di sini menyebabkan jazm 2 fi'il. Kelihatan ya innya? In tadrus tanjah. In tadrus tanjah. Oke, kelihatan di situ. Efek yang diberikan berarti yang kena jazm. Nah, itu yang kena jazm ya. In tadrus tanjah. Kalau kamu belajar, kamu pasti akan sukses. Bentar, saya stop dulu. Nah, di sini intadrus tanjah. Jika kamu belajar, maka kamu pasti akan sukses. Jadi di sini tanjah di sini diakibatkan oleh tadrus ini.
Ya. Jadi semacam syarat bisa dibilang ya. Nanti dipelajari ini masalah syarat. Jadi intadrus tanjah. Syaratnya sukses harus belajar berarti. Jadi ini hasilnya di sini atau disebut jawab syarat, yang di sini adalah syaratnya. Ya, ini nanti semuanya kayak gini. Konsepnya kayak gini ya. Ada syarat, ada hasilnya. Gambaran simpelnya gitu untuk pemula. Kita lanjut dengan kata ma. Ma ini dalam bahasa Arab banyak artinya ya. Tergantung konteks. Bagi yang sudah belajar di Durusul Lughah, ada berapa maknanya dulu? Banyak. Ada yang pertanyaan apa, ada yang berarti yang, ada yang berarti lain-lain, banyak. Nah, di sini berarti apapun. Syaratnya itu tadi, kalau dia menjazmkan dua fiil, berarti artinya apapun. Maksudnya gimana? Kita kasih contoh di sini. Ma tadrushu yanfa'ka. Apa yang kamu pelajari, pasti akan bermanfaat bagi kamu. Ini kalau di dalam dimaksudkan sebagai syarat. Dimaksudkan sebagai jazm yang menjazmkan dua fiil. Wa ma taf'alhu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Itu di dalam Al-Qur'an, apa yang kalian lakukan berupa kebaikan pasti Allah akan ketahui. Apapun yang kalian lakukan itu contohnya. Ini juga apapun yang kamu pelajari pasti, hunya di sini kembali kepada ma ya. Apapun yang kamu pelajari pasti bermanfaat bagi kamu. Jadi yang di sini hasil, yang di sini syarat. Gambaran gampangnya seperti itu ya. Gambaran gampangnya mudahnya seperti itu. Kita tidak rinci terlalu dalam. Kita lanjut. Man artinya siapapun atau barang siapa. Nah, ini sering kita temukan dalam Al-Qur'an, dalam hadis terutama ya. Man, siapapun atau barang siapa. Man yadrus yanjah. Barang siapa belajar pasti akan sukses. Lihat efeknya, ini adalah hasilnya. Ini adalah syaratnya. Syarat mau mencapai hasil harus dilakukan. Sehingga di sini ada keterkaitan antara dua fiil. Yang satunya syarat, yang satunya hasil. Kemudian karena keterkaitan dua kata ini, maka dua-duanya dijazmkan. Barang siapa yang belajar pasti akan sukses. Sukses di sini adalah jawaban apabila seseorang belajar. Syarat. Jelas ya? Ada syarat, ada jawab. Ini aslinya jawab ya, atau hasil. Atau bisa disebut nanti kalau belajar fi'lus syart dan jawabus syart. Oke, intinya semua ini berkaitan dengan mirip dengan contoh-contoh tadi, yang jazmnya dua itu adalah selalu berkaitan antara dua fi'il tadi. Berikutnya kata mahma. Mahma artinya sekalipun. Mahma artinya sekalipun. Contoh, mahma tadrus tarsuk. Sekalipun kamu belajar, kamu tetaplah gagal. Tarsub ini artinya gagal. Ya, ini contoh aja. Sekalipun kamu berjuang belajar, misalnya, kamu tetaplah gagal. Jadi di sini mahma bisa menjazmkan dua fiil. Efeknya kelihatan ya di sini ya. Kemudian kita lanjut dengan kata izma. Izma artinya jika juga. Mirip dengan in tadi ya. Kita lihat. Izma tadrus tanjah. Kalau kamu belajar, kamu sukses. Ini saya kasih contoh yang ulang-ulang begini biar gampang dulu. Kalau mau contoh yang lebih sulit, nanti kita kasih lihat ya. Ada ntar saya kasih lihat yang lebih sulit. Kita kasih yang gampang dulu biar gampang ingatnya. Terus kita lihat ayun. Ayun di sini artinya apa atau siapa, tergantung konteksnya. Kalau berakal pakai siapa, kalau tidak berakal pakai apa. Nah, tetapi di sini bukan sebagai pertanyaan. Biasanya ayu ini dipakai sebagai pertanyaan. Ayu talibin. Di sini tapi sebagai pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan. Dan dia adalah mirip dengan man itu tadi. Bedanya di sini lebih detail. Kalau man, siapa atau barang siapa itu umum. Tapi di sini dia diikat dengan satu sifat. Contoh, ayu talibin. Nah, ini diikat dengan kata talib. Talib artinya adalah murid kan? Murid yang mana atau murid siapapun atau
siapapun muridnya atau murid manapun gitu ya, yang belajar pasti dia akan sukses. Ayyu talibin yadrus yanjah. Ini hasilnya seperti biasa tadi ya. Ini hasilnya, yang ini syaratnya. Kita ya, ayyu talibin yadrus yanjah. Gampang insya Allah. Kita sudah sampai yang nomor 7 nih. Mata. Mata biasanya diartikan kapan, kalau misalnya pertanyaan. Tetapi kali ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Kapanpun. Mata. Mata yasluh qalbuka yasluh amaluk. Ini saya kasih contoh yang agak sulit dikit. Kapanpun hatimu baik, maka amalanmu pasti juga baik. Ada konsekuensi, amalan seseorang itu baik karena hatinya baik. Luarnya bagus berarti hatinya bagus. Kalau hatinya buruk, luarnya juga buruk. Ini contohnya ya, hanya contoh. Nah, di sini adalah hasil yasluh amaluk, yang di sini yasluh qalbuk, ini adalah syaratnya. Jadi kapanpun hatimu baik, maka amalanmu juga pasti baik. Gitu ya, ini contohnya. Ya itulah Islam. Islam itu tidak memisahkan antara yang lahir dengan yang batin. Yang lahir dan yang batin sama-sama penting. Ya ada istilahnya, oh yang penting batinnya aja. Kalau kerudung yang penting kerudung hatinya aja. Luarnya enggak usah kerudung. Enggak ada, dalam Islam lahir dijaga, batin juga dijaga. Kita lihat ayyana. Ayyana artinya kapanpun. Ini juga mirip dengan mata tadi ya. Mata dengan ayyana. Kapan? Sama-sama berarti kapanpun. Tapi bukan untuk bertanya di sini. Untuk menyatakan. Ayyana ta'kul akul. Kapanpun kamu makan, maka aku juga makan. Ini dari akala ya'kulu artinya makan. Berarti kalau si lawan bicara makan, otomatis saya juga ikut makan. Gitu ya. Ini adalah hasil atau jawaban akul untuk syarat ta'kul. Ingat, selalu berkaitan ya, syarat dengan hasilnya atau jawaban. Atau jawaban. Kita lanjut, aina. Aina ini biasanya kita pakai untuk bertanya. Aina, di mana? Tapi kali ini, untuk jazm, dia dipakai untuk pernyataan. Untuk mengikat antara hasil dengan syarat. Mengikat antara jawaban dengan syarat. Contoh, aina ma taskun askun. Dimanapun kamu tinggal, aku juga ikut tinggal. Gitu ya. Jadi yang sini, asakana yaskun artinya tinggal. Sebenarnya takul juga nggak apa-apa. Ini saya kasih dua contoh yang berbeda biar agak beda lah. Aina ma taskun askun. Dimanapun kamu tinggal, aku juga tinggal. Terus ada kata anna dan haitsuma. Ini sama-sama artinya dimanapun. Anna, haitsuma, aina. Ini semua berarti dimanapun. Aina, anna, haitsuma. Haitsuma tastaqim tuflih. Dimanapun kamu istiqamah, maka kamu akan beruntung. Anna tadrus tanjah. Dimanapun kamu belajar, kamu akan sukses. Jadi ini contoh-contohnya aja. Haitsuma, kapanpun kamu tastaqim, istiqamah, tuflih, kamu sukses. Ini berarti ada konsekuensi, ada hasil yang diakibatkan oleh fi'il syarat. Fi'il berupa syarat tadi. Kemudian ada kata kaifama. Kaifama artinya bagaimanapun. Kaifa sendiri kalau dalam bahasa Arab artinya bagaimana. Di sini dia ditambahi ma, kaifama, maka menjadi kaifama taktub aktub. Bagaimanapun kamu menulis, aku tulis. Maksudnya metode penulisan misalnya ya. Misalnya dia menulisnya dengan tulisan besar-besar, maka saya tulisnya juga besar-besar. Atau kaifama taqra aqra. Bagaimanapun kamu membaca, aku baca. Maksudnya metodenya. Kaifa itu sudah masuk dalam kategori metode atau penjelasan gambaran bagaimana dia melakukan hal tersebut. Berarti sudah ada 12 di sini ya yang menjazmkan dua fiil. Dan ini bukan nasab ya, ini jazm. Oke. Insya Allah jelas. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang bingung. Dan kemarin ada yang bertanya tentang perbedaan antara idzan, ya, perbedaan antara idzan yang bertuliskan pakai nun dan tidak ya. Coba saya buka lagi catatannya di sini karena
ada 4 madhab. Di sini sudah hadir yang bertanya kemarin? Ada yang bertanya kemarin? Sudah hadir atau belum? Supaya saya jawab. Ya, Saslina ya. Oke, yang dari Malaysia ini yang bertanya. Nah, jadi di sini dalam madhab para ulama, satu kemarin sudah saya sebut ya. Jadi ada 4 madhab tentang masalah idzan dan idzan. Idzan dan idzan. Akan saya tulis nih, biar jelas. Saya cari tulisan kosong. Nah ini. Jadi kan kemarin nanyanya apa bedanya idzan seperti ini dengan idzan yang seperti ini. Yang pakai tanwin dengan yang pakai nun. Apa bedanya? Jadi yang kemarin saya sebutkan itu, jadi para ulama dulu sebagian menulisnya sama saja. Jadi malah kebanyakan yang pakai ini. Ini salah satu madhabnya, yaitu yang ini adalah yang dipakai di Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran kita temukan idzan, yaitu artinya idzan yang ini yang pakai nun. Sama saja. Ya, terus kita batuha bin nun idzan idza wusilat fil kalam ay idza lam yuqaf 'alaiha wa bil alif idzan idza wuqifa 'alaiha. Nah, bedanya adalah juga di antaranya idzan yang pakai nun ini adalah kalau disambung dengan kata yang lain. Jadi harus ada sambungannya begini atau diberhentikan jika disambung. Jadi di sini ini kalau tadi pertama kayak gitu. Madhab yang kedua ini karena saya nggak hafal ya, saya sambil baca. Idzan di sini yang kedua adalah apabila dia disambung penulisannya. Kalau idzan yang satunya yang pakai tanwin itu adalah kalau diwaqafkan di situ. Berhenti di situ. Bedanya jelas ya. Kemudian idzan ada lagi inda ihmaliha wa bin nun idzan inda ihmaliha. Maksudnya apa? Jadi kalau idzan yang ini yang pakai tanwin tidak nasab. Tidak memberikan efek nasab. Yang di sini memberikan efek nasab. Yang idzan yang pakai nun. Oke, kalau yang lihat layar insya Allah jelas ya. Di situ saya tunjukkan perbedaannya. Terus, tetapi yang di Al-Quran sama ya. Yang di Al-Quran mau pakai nun, sukun, atau pakai tanwin, semuanya sama. Sedangkan yang dibedakan ini yang selain di Al-Quran. Misalnya yang dipakai oleh orang-orang sekarang. Gitu. Oke, saya pikir ini dulu saja. Untuk yang keempatnya itu agak rumit, jadi kita tinggalkan. Cukup dengan ini saja, perbedaan idzan dengan idzan. Oke, jelas ya insya Allah. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi ada yang agak kurang jelas bagi saya. Itu Ustaz. Tadi ada yang kan kalau dijazmkan tadi efek dua-duanya harus jazm ya. Iya. Terus itu ternyata ada yang bisa diselingi isim dulu gitu Ustaz. Betul. Nah, betul. Makanya saya bilang saya enggak pakai contoh yang dari Al-Qur'an karena bakal kayak gitu. Contohnya ini yang qalbuka ini ya. Ada selingannya. Malah kadang bisa jauh banget gitu. Kadang bisa jauh banget. Gitu. Ya. Oh, jadi dia harus mengefek dua meskipun Jawa ada satunya lagi dia harus dijazmkan gitu. Iya, betul. Jadi dari mana diketahui? Dari memahami maknanya. Kalau paham maknanya, insya Allah tahu. Ini saya kasih contoh yang barusan, ya. Di sini saya contohkan. Intahtarim ikhwanuka yahtarimuka. Kelihatan nggak ini kayak agak buram ya? Pecah gambarnya. Nah ini, yang mana fiil yang pertama kena jazm yang ini. Tahtarim. Yang kedua yang yahtarimuka. Ada jeda di situ, ada ikhwanuka ya, memecah di situ. Terus bawahnya mataf'al min syai'in tuhasab alaihi. Apa yang kamu lakukan dari apapun sesuatu itu pasti akan dihisab. Nah, itu lihat terpisah jauh ya. Makanya saya enggak pakai contoh yang di buku-buku atau di Al-Qur'an. Karena bakal pusing kalau yang tidak tidak terbiasa, apalagi di sini kan banyak yang baru belajar. Jadi saya pakai contoh-contoh ngarang sendiri. Nih kalau yang pakai contoh-contoh begini ya betul yang kayak gini ya, ini yang sering seharusnya kita temui ntar. Mayya'mal khairan yalqa khairan. Barang siapa melakukan kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu ya'mal dan yalqa. Yalqa di sini harful illah. Huruf ilahnya dihapus sebagai bentuk jazmnya. Yang kemarin kita bahas ya. Jadi kalau mu'tal akhir dia dihapus harf ilahnya. Oke.
Itu kira-kira ya, jelas ya? Ya, jelas. Oke, jadi di Ya, sini jelas. kadang dikasih jeda. Ada yang memisahkan antara dua fiil ini. Kadang bisa jauh, kadang bisa kayak hampir satu kalimat, tergantung konteksnya. Tapi kalau keluar dari kalimat tersebut nggak bisa, pasti satu kalimat masih. Gitu ya. Nggak bisa titik terus kalimat baru terus datang fiil yang kedua, nggak ada. Pasti jadi satu kalimat. Itu jelas ya? Ustadz, tapi berarti cuma 2 kata aja ya. Misalnya satu kalimat tiga apa mudaratnya 3 itu Nah, ada nggak kemungkinan itu? Ada yang 3 ada. Ada yang 3 ada tapi juga. dia nggak Jarang. dia masuk dalam kategori nanti masalah atof, masalah apa nanti kita belajar tentang atof ya. Ini tentang atof. Jadi aslinya begini dulu. 2. Nanti ada kok. Oh bentar, ini koneksi internetnya unstable. Jadi nanti ada kondisi-kondisi dia itu keluar dari yang ini, tapi bukan keluar jauh, tapi insya Allah nanti kita tahu tentang konsepnya. Insya Allah akan menuju ke situ. Baik. Ini barusan ya, ada terbagi seperti ini, yang menjazmkan satu fiil di kanan, yang menjazmkan 2 fiil di kiri. Ya, jadi yang menjazmkan satu fiil di kanan, yang 2 fiil di kiri. Oke, ini adalah contoh-contohnya di bawahnya. Kenapa tidak saya bacakan? Agak sulit nanti takutnya ya. Oke, saya bacakan sedikit aja di sini. Kita sering dengar hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata. Hendaknya di situ bukan anjuran. Hati-hati. Kalau kita pakai terjemahan Indonesia aja, ya udah, kita cuma tahu oh itu enggak wajib, itu sunnah. Anjuran gitu. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, itu lam di situ lamul amr. Falyaqul khairan aw liyasmut. Lamul amr itu memang diartikan hendaklah dalam bahasa Indonesia. Tetapi makna amr itu hukum aslinya adalah harus dilakukan. Hukum aslinya. Kita bicara hukum asli ya. Perkara nanti keluar dari hukum asli itu urusan lain. Di bab usul fikih namanya itu. Pelajari di usul fikih. Tapi di bahasa Arab, hukum asli fi'il amr adalah di sini sebagai lamul amr adalah harus dilakukan. Falyaqul khairan, maka haruslah dia itu seharusnya mengucapkan yang baik atau liyasmut, atau dia itu diam. Jadi ini adalah ada 2, yakul sama yasmut. Ya, di sini kok ada 2? Karena lamnya ada 2. Ini bukan berarti jazm 2 fiil, enggak. Karena lamnya ada 2. Dua-duanya lamul amr. Jelas ya? Baik, terlalu panjang juga kita ya, setengah jam menjelaskan ini. Kita akan membahas topik yang akan sebenarnya kita bahas di episode ke-6 dan tidak banyak, cuman ada 2 materi. Dan saya bacakan dulu teks dari sang pengarang ya.